Sekali lagi dalam soal Anies udah bergulir itu. Dia udah jadi bola salju, jadi itu nggak bisa ditahan lagi. Nah, balik pada problem upaya untuk mendelegitimasi Anies itu akhirnya akan tenggelam. Saya kira begitu tuh. Sekuat-kuatnya Pak Firly itu mendorong BPK untuk proses Anies, itu akan berhadapan dengan moral publik yang menganggap iya memang Anies mungkin ada sedikit cacat administrasi, tapi kenapa itu didorong supaya Anies nggak boleh mencalonkan diri, kan itu nggak fairnya di situ tuh. Padahal calon-calon yang lain juga punya komorbid yang sama dalam soal manajemen atau akuntansi kebijakan publik ketika dia memerintah tuh. Saya kira ini pasti gerakan dari Akbar Tanjung ini akan memunculkan gerbong-gerbong baru di belakangnya. Ya, Golkar itu partai yang modern dan sangat rasional gitu kan. Sering orang anggap ini partai nggak ada ideologinya nih. Karena memang bagi Golkar ya kesempatan untuk kaderisasi juga terbatas, sehingga lebih baik lakukan satu gerakan yang pada akhirnya rakyat mengerti bahwa Golkar memilih Anies karena ABCD, karena kesamaan cara berpikir yang rasional, kira-kira begitu kan. Itu platformnya akan ketemu juga. Golkar akan anggap Anies adalah figur sosok modern, dan Golkar selalu menganggap partainya partai modern tuh. Anies berpikir secara teknokratis, Golkar dari awal berpikir secara teknokratis. Jadi mungkin kesamaan program itu yang akan mengikatkan Golkar pada sentimen yang positif pada Anies kan. Nah, itu yang udah saya kira kan di Golkar kan ada komunitas-komunitas WA, HMI, Kino segala macam tuh. Akbar Tanjung pasti ada di semua komunitas itu tuh. Demikian juga Pak Yusuf Kalla. Karena ada kekuatan lain, Pak Ical segala macam tuh. Jadi kelihatannya ada satu konsolidasi yang mungkin masih agak lamban, tapi sinyalnya adalah Golkar itu lebih enak memilih Anies. Kalau dipaksakan Golkar memilih Ganjar juga agak kacau gitu kan. Karena ideologi Golkar dalam pembangunan itu beda dengan ideologi Ganjar, karena Ganjar hanya akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Golkar memang pendukung Pak Jokowi, tapi Golkar sendiri punya desain ekonomi yang bisa berbeda dengan desainnya Ganjar. Apalagi kalau dianggap bahwa Ganjar akhirnya diasuh oleh PDIP, di ujungnya mungkin PDIP akan bilang yaudah Ganjar aja jadi presiden. Nah, itu berbeda dia lagi dengan Golkar cara melihatnya. Jadi sekali lagi Anies itu jadi semacam patokan siapa sebetulnya calon presiden yang punya kapasitas intelektual, yang punya kemampuan teknokratis. Ya Golkar tadi kita melihat ya Anies yang ada di situ. Ini bukan kita ingin jodohkan Golkar dengan Anies, tapi kita mau lihat tuh kesejajaran antara desain program Golkar dan cara berpikir Anies dalam soal pembangunan. Ya, itu kan skenario 2024. Ya, Bung Rocky, semua kita pasti ingatkan. Padahal ada skenario lain yang saya kira bukan karena kita, itu possible terjadi, bahwa itu mungkin semua tidak akan terjadi pada tahun 2024, yang terjadi pada lebih awal. Ya, itu yang kita inginkan, dan keinginan kita itu didasarkan oleh fakta-fakta ekonomi politik nasional maupun global. Yang pertama tentu adalah membusuknya institusi-institusi demokrasi itu, membusuknya tokoh-tokoh yang kita bayangkan bisa menghasilkan pikiran-pikiran alternatif. Jadi ketiadaan ide dan rusaknya institusi itu potensi untuk membatalkan pemilu. Faktor luar tentu tetap ketegangan di Cina Selatan, Indo-Pasifik, karena Korea Utara, Amerika udah kirim kapalnya di depan mulut Korea Utara misalnya, itu ada persiapan perang, kita mesti bayangkan itu. Lalu nilai tukar rupiah yang memburuk terus karena dolar itu dipanggil pulang oleh Joe Biden ke Amerika. Mungkin Bank Indonesia udah kehabisan stok foreign exchange untuk membeli dolar yang berkelebihan beredar tuh, inflasinya akan naik, ya, macam-macam tuh, dan orang akan lihat ya memang Indonesia diuji di dalam soal itu tuh. Dan pada akhirnya kita mau tahu bagaimana Presiden Jokowi datang ke publik untuk mengatakan bahwa saya mengerti semua yang terjadi. Ya kadang-kala seperti soal yang besar, Presiden Jokowi lihat itu sebagai hal yang kecil, yaitu cuma pintu stadion kan. Begitu yang kita sayangkan pada Pak Presiden. Yes. Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi. Kita melanjutkan perbincangan tentang situasi dan konstelasi lah saya sebut ya politik Indonesia ini, karena kemarin pasca pendeklarasian Anies itu luar biasa responnya ya.
Dan kita tahu Pak Istana, saya dengar kabar juga Istana ini memang kebakaran jenggot gitu ya. Pak Jokowi marah-marah, dan itu wajar lah kalau sampai terjadi semacam itu gitu ya. Tetapi yang saya kira mungkin nanti buat Pak Jokowi akan lagi tambah kebakaran jenggot itu setelah baca atau harusnya sudah baca pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, yang menyatakan dia mendukung Pak Anies Baswedan bukan semata-mata karena sesama organisasinya kami, Kopral Alumni HMI, karena dia juniornya Pak Akbar Tanjung, tapi menurut dia Anies ini memang dia tepat menjadi gubernur DKI, dia intelektual yang juga bisa bekerja, tapi dia juga lebih tepat lagi kalau dia jadi presiden RI. Nah, ini kan sebenarnya sudah bisa duga ini kemana Bapak bola saljunya akan bergulir. Iya, kalau Pak Akbar Tanjung udah turun gunung, Pak SBY udah turun gunung, itu artinya senioritas sudah bicara tuh. Dan kita paham Akbar Tanjung itu politisi kawakan, dia ngerti peta politik melampaui pengetahuan Pak Jokowi tentu saja tuh. Karena Pak Jokowi punya grip pada kekuasaan, tetapi dorongan moral dari Akbar Tanjung itu akan mempengaruhi persiapan suksesi di Golkar. Kan begitu kita membacanya tuh. Nanti pasti akan ada, kalau Pak Yusuf Kala udah jelas tuh cara dia mengusulkan Anies tuh dengan gayanya dia. Golkar udah. Jadi mungkin sekali Golkar satu waktu akan mengatakan oke, kami deklarasi Anies Baswedan. Lalu berubah relasi antara Pak Surya Paloh dengan KPK. Kira-kira begitu yang orang ingin lihat kan. Nah di situ Pak Jokowi diuji tuh kemana arah Pak Jokowi itu. Tentu Pak Jokowi juga paham. Pasti beliau dapat banyak info tentang Kasakusuk KIB, tentang ada yang bertamu malam-malam misalnya untuk rapat-rapat strategis. Jadi keadaan kita itu dibuat seolah-olah ini drama Hitchcock gitu, suspense, ada getaran yang sedang mencoba mengombang-ambingkan politik Indonesia tuh. Jadi kepastian Anies itu akhirnya harus dinyatakan sebagai faktor dalam politik Indonesia. Dan itu saya dalam 3-4 hari ini itu kebanjiran permintaan untuk kasih pendapat atau pidato orasi singkat di kira-kira mungkin 70 relawan Anies yang udah WA saya tuh, Bang Rocky, ya saya bilang iya, tapi saya hanya hadir kalau itu format akademis itu, karena saya tetap ingin menguji Anies di forum itu. Saya bukan relawan Anies yang berupaya untuk mendorong kerumunan massa, karena saya anggap bahwa Anies memang udah berjalan di situ. Tinggal kita backup. Membackup itu bukan memberi usulan pada Anies, justru menguji pikiran-pikiran Anies sementara ini yang mungkin akan diperdebatkan di pemilu. Nah itu fungsi kita tuh. Demikian juga jurnalis kan banyak orang menganggap kalau kita kasih semacam pikiran yang kan seringkali saya bikin kalimat kecil yang orang bilang, wah itu Pak Rocky jadi lawan Anies. Enggak, kita mau supaya pertandingan politik fair. Demikian juga forumnya Ganjar ya. Ganjar dianggap saya memusuhi Ganjar. Enggak, saya tidak memusuhi siapapun. Saya memusuhi perjanjian awal yang tidak dipenuhi oleh sistem pemilu, yaitu 0%. Konstitusi adalah perjanjian masyarakat sipil untuk memurnikan demokrasi, karena itu 0%. Jadi siapapun, mau Ganjar, mau siapa, kalau dia nggak 0%, tetap kita kasih kritik, kan itu intinya kan. Bahwa di ujung nanti akan ada pragmatisme, ya itu urusan mereka. Tapi sekali lagi, dalam soal Anies udah bergulir itu. Dia udah jadi bola salju, dan itu nggak bisa ditahan lagi. Nah balik pada problem upaya untuk mendelegitimasi Anies, itu akhirnya akan tenggelam. Saya kira begitu tuh. Sekuat-kuatnya Pak Firly itu mendorong BPK untuk proses Anies, itu akan berhadapan dengan moral publik yang menganggap iya memang Anies mungkin ada sedikit cacat administrasi, tapi kenapa itu didorong supaya Anies nggak boleh mencalonkan diri, kan itu nggak fairnya di situ tuh. Padahal calon-calon yang lain juga punya komorbid yang sama dalam soal manajemen atau akuntansi kebijakan publik ketika dia memerintah tuh. Ya, nah kemarin kan kita atau khususnya saya lah menduga sebenarnya ini pergeseran itu akan yang paling cepat terjadi di PAN dan P3. Ini kan berkaitan dengan konstituennya gitu ya, konstituen di PAN dan P3 yang memang cenderung ke Anies Baswedan. Tapi ternyata malah Golkar yang memulainya, dan sebenarnya kalau kita mencermati perjalanan sejarah Golkar nggak terlalu kaget.
Ini kan sikap pragmatisme Golkar ini kan luar biasa ya, dan mereka dengan justifikasi bahwa mereka golongan karya, mereka harus berkarya, harus membangun. Ya bagaimana mungkin mereka di luar oposisi kalau mereka di luar bersama oposisi kalau tidak dalam pemerintahan. Itu kan selalu justifikasinya semacam itu. Jadi saya kira ini pasti gerakan dari Akbar Tanjung ini akan memunculkan gerbong-gerbong baru di belakangnya. Ya, Golkar itu partai yang modern dan sangat rasional gitu kan. Sering orang anggap ini partai nggak ada ideologinya nih. Karena memang bagi Golkar ya kesempatan untuk kaderisasi juga terbatas, sehingga lebih baik lakukan satu gerakan yang pada akhirnya rakyat mengerti bahwa Golkar memilih Anies karena ABCD, karena kesamaan cara berpikir yang rasional, kira-kira begitu kan. Itu platformnya akan ketemu juga. Golkar akan anggap Anies adalah figur sosok modern, dan Golkar selalu menganggap partainya partai modern tuh. Anies berpikir secara teknokratis, Golkar dari awal berpikir secara teknokratis. Jadi mungkin kesamaan program itu yang akan mengikatkan Golkar pada sentimen yang positif pada Anies kan. Nah, itu yang udah saya kira kan di Golkar kan ada komunitas-komunitas WA, HMI, Kino-Kino segala macam tuh. Akbar Tanjung pasti ada di semua komunitas itu tuh. Demikian juga Pak Yusuf Kalla. Kan ada kekuatan lain, Pak Ical segala macam tuh. Jadi kelihatannya ada satu konsolidasi yang mungkin masih agak lamban, tapi sinyalnya adalah Golkar itu lebih enak memilih Anies. Kalau dipaksakan Golkar memilih Ganjar juga agak kacau gitu kan. Karena ideologi Golkar dalam pembangunan itu beda dengan ideologi Ganjar. Karena Ganjar hanya akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Golkar memang pendukung Pak Jokowi, tapi Golkar sendiri punya desain ekonomi yang bisa berbeda dengan desainnya Ganjar. Apalagi kalau dianggap bahwa Ganjar akhirnya diasuh oleh PDIP, di ujungnya mungkin PDIP akan bilang, yaudah Ganjar aja jadi presiden. Nah, itu berbeda dia lagi dengan Golkar cara melihatnya. Jadi sekali lagi Anies itu jadi semacam patokan siapa sebetulnya calon presiden yang punya kapasitas intelektual, yang punya kemampuan teknokratis. Ya Golkar tadi kita melihat ya Anies yang ada di situ. Ini bukan kita ingin jodohkan Golkar dengan Anies, tapi kita mau lihat tuh kesejajaran antara desain program Golkar dan cara berpikir Anies dalam soal pembangunan. Ya, ya, dan kita juga membaca yang kita sebut sebagai political behavior dari Golkar gitu ya. Dan kalau itu faktor utama memang political behavior Golkar yang ya nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya. Oke. Tapi ini menarik ya. Saya kira ini kan kemarin kita dalam posisi kelihatannya KPK itu tetap setel kencang gitu, ngegas gitu ya, seperti Alex Marwata bahwa itu tidak mempengaruhi karena itu belum resmi dicalonkan. Kan kalau Firly seperti investigasi Tempo menyebutkan kalau sudah resmi dicalonkan oleh partai politik ya kita mungkin harus menunda penyidikannya gitu ya. Tapi sementara kemarin kalau Alex van der Warta tegas bahwa ini belum resmi, jadi kita mesti jalan terus. Tapi belakangan kan kemudian dikoreksi oleh deputy-nya, di bawahnya justru yang mengkoreksi, deputy penindakan Irjen Polisi Karyoto yang dia menyatakan ini masih penyelidikan, jadi belum ada tersangkanya. Saya kira ini pasti tarik menarik ya. Semakin besar dukungan politik kepada Anies Baswedan, pasti KPK akan semakin mundur gitu. Nah, semakin lemah dukungan politik terhadap Anies Baswedan, KPK akan semakin maju gitu. Itu nasib dari KPK sebagai lembaga yang akhirnya terlihat tidak independen kan. Kalau dia independen, nggak akan ada dua macam paradigma di situ kan. Jadi terlihat bahwa di dalam KPK orang juga udah mulai cemas, jangan-jangan Anies bisa terpilih ya. Lalu KPK nasibnya di mana nanti kan? Atau tokoh-tokoh KPK. Itu yang mulai terjadi, politikin dalam KPK. Apa penyebabnya? Ya karena Presiden Jokowi melemahkan institusi KPK, sehingga KPK kemudian bermain politik. Jadi itu udah statement politik kan. Anies belum, padahal Firly bilang harus tuh. Jadi persaingan di dalam internal KPK terjadi karena kondisi-kondisi yang tadinya bagus di KPK itu dibatalkan oleh kepentingan Pak Presiden. Kan Pak Presiden pada waktu itu yang menginginkan supaya ada pembaruan total di KPK. Ternyata pembaruannya artinya KPK dipangkas tentakelnya tuh. Apa namanya kemampuan dia untuk tentakel ya, carilah di Google. Ya tentakel nih kayak karena kemampuan ya oke. Ya tangan panjang tangannya kayak gurita lah, guritanya. Nah ya itu kemampuan
Kan mestinya begitu kan, KPK mesti jadi gurita supaya tangannya itu bisa nyampe ke mana-mana. Dipangkas-pangkas. Nah sekarang cemas lah. Jadi kelihatannya Anies ini memang mengubah segala macam persepsi itu, termasuk KPK. KPK akhirnya dia mesti berpikir bahwa jangan-jangan Anies menang kan. Itu soalnya. Jadi kecemasan itu menunjukkan bahwa memang dari awal KPK sebetulnya didesain hanya untuk mengganggu Anies. Kan itu yang terbaca kan. Ya. Kan harusnya kan tidak seperti itu ya, karena bagaimanapun KPK ini lembaga penegak hukum lah, seperti Dewi Keadilan itu mesti matanya tutup gitu ya, matanya tutup dengan pedang dan dia tebas saja, pokoknya siapa yang salah tebas, harusnya kan begitu. Iya, seringkali Dewi Keadilan matanya tertutup, kantongnya terbuka. Apa berarti ini? Itu Dewi Keadilan kontemporer saya kira ya. Keadilan kita sekarang kan begitu tuh. Jadi tukar tambah politik, ya Dewi Keadilan bilang ya di belakang gue nggak bisa lihat dan lakukan tukar tambah di belakang kan. Tapi kita tahu bahwa Dewi Keadilan itu adalah mewakili rasa keadilan publik dan selalu Dewi Keadilan nanti dia buka juga matanya lalu dia bilang yang sana sebetulnya timbangannya diberati oleh politik dan timbangan bagian kirinya diberati oleh yang moral kan, itu intinya. Jadi sekali lagi ini problem kita ke depan ini bagaimana Presiden Jokowi sebetulnya di ujungnya untuk menyatakan kalau begitu ya memang Anies adalah pilihan rasional tuh. Kan orang tunggu itu lalu gemparlah PDIP kan yang gempar pertama kan PDIP. Ya. Oke, jadi saya kira tapi kita mesti mengingatkan para pendukung Anies Baswedan jangan terlalu gembira dulu. Proses politiknya masih panjang, tarik menariknya masih akan terjadi. Tetapi memang satu hal yang pasti bahwa ini bukan proses hukum, tapi ini proses politik. Ya, itu proses politik, apapun bisa terjadi itu. Kalau tiba-tiba pragmatisme tinggi sekali, lalu Pak Jokowi bilang, ya saya ingin Anies jadi presiden, tapi saya titip Pak Ganjar di situ kan. Ya udah, itu artinya pukulan bagi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga merasa bahwa Anies tidak jujur, karena dia udah menyatakan taat pada janjinya, sehingga Pak Prabowo bersiap jadi presiden. Jadi betul itu harus masih panjang, dan sebagai orang yang menonton, kita gembira kalau ini memang panjang. Nah kalau panjangnya nggak nyampe, mending perpendek aja kan. Ya, itu kan skenario 2024 ya, Bung Rocky, semua kita pasti ingatkan. Padahal ada skenario lain yang saya kira bukan karena gitu. Itu possible terjadi, bahwa itu mungkin semua tidak akan terjadi pada tahun 2024 yang terjadi pada lebih awal. Gitu. Ya, itu yang kita inginkan, dan keinginan kita itu didasarkan oleh fakta-fakta ekonomi politik nasional maupun global. Yang pertama tentu adalah membusuknya institusi-institusi demokrasi itu, membusuknya tokoh-tokoh yang kita bayangkan bisa menghasilkan pikiran-pikiran alternatif. Jadi ketiadaan ide dan rusaknya institusi itu potensi untuk membatalkan pemilu. Faktor luar tentu tetap ketegangan di Cina Selatan, Indo-Pasifik, karena Korea Utara, Amerika udah kirim kapalnya di depan mulut Korea Utara misalnya, itu ada persiapan perang, kita mesti bayangkan itu. Lalu nilai tukar rupiah yang memburuk terus karena dolar itu dipanggil pulang oleh Joe Biden ke Amerika. Mungkin Bank Indonesia udah kehabisan stok foreign exchange untuk membeli dolar yang berkelebihan beredar tuh, inflasinya akan naik, ya, macam-macam tuh, dan orang akan lihat ya memang Indonesia diuji di dalam soal itu tuh. Dan pada akhirnya kita mau tahu bagaimana Presiden Jokowi datang ke publik untuk mengatakan bahwa saya mengerti semua yang terjadi. Ya kadang-kala seperti soal yang besar, Presiden Jokowi lihat itu sebagai hal yang kecil, yaitu cuma pintu stadion kan. Begitu yang kita sayangkan pada Pak Presiden. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan tetap 0%. Yes. Yeah. Thank you. Sini kuncinya, kunci. Yes. Oke. Yeah.